Sayur sederhana ini sering kita temui di meja makan keluarga, entah dalam bentuk sayur bening, sayur lodeh, atau tumisan ringan. Rasanya adem di perut, gampang diolah, dan banyak orang menganggapnya aman untuk siapa saja, apalagi untuk lansia. Karena murah, menyejukkan, dan katanya menyehatkan. Tapi pertanyaan pentingnya, benarkah labu siam selalu aman untuk tubuh kita yang sudah memasuki usia senja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan umur dalam hari-hari meniti jalan usia emas dengan tubuh yang mulai menua. Bertemu kembali dengan saya Dr. Aiswah Dahlan di channel Nasihat Dokter. Sebelum kita mulai mengulas masalah-masalah kesehatan yang Bapak dan Ibu alami, bagi yang baru bergabung, silahkan pencet tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah, agar Bapak dan Ibu selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi video tips-tips kesehatan lanjut usia dari saya. Oh iya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar dari mana Bapak Ibu berasal, agar saya dapat mengetahui seberapa jauh tips-tips kesehatan dari channel Nasihat Dokter dapat tersebar dan bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya. Fakta bahwa makanan sederhana yang terlihat aman bisa berubah menjadi ancaman diam-diam bila kita tidak memahami cara konsumsinya dengan benar atau bila tubuh kita punya kondisi tertentu yang rentan. Banyak pasien saya yang awalnya mengira dirinya sedang makan sehat, ternyata justru jatuh sakit karena satu hal yang sepele, konsumsi labu siam yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Ada yang datang dengan keluhan sering kram malam, lemas, jantung berdebar, bahkan tekanan darah yang tiba-tiba turun. Padahal mereka hanya makan sayur labu siam yang setiap hari dihidangkan di meja makan. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan. Saya ingin sahabat lansia semua semakin paham bahwa di usia emas tidak ada makanan yang benar-benar netral. Semua tergantung pada kondisi tubuh kita, bagaimana cara memasaknya, dan dengan apa ia dikombinasikan. Karena itu, saya mengajak sahabat lansia untuk menyimak video ini sampai selesai. Kita akan membongkar bersama apa saja kandungan gizi labu siam, siapa yang sebaiknya berhati-hati, kombinasi makanan apa yang membuatnya berbahaya, dan bagaimana cara konsumsi yang paling aman serta menyehatkan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini, lalu aktifkan loncengnya supaya sahabat lansia selalu mendapat informasi terbaru dari channel Dokter Ngoceh. Percayalah, pengetahuan sederhana seperti ini bisa menjadi perbedaan antara sehat atau sakit, antara kuat atau lemah di usia senja kita. Dan saya ingin tahu, sahabat lansia menonton video ini dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah satu keluarga besar yang saling menjaga kesehatan. Baiklah, mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Labu siam memang terlihat seperti pahlawan di meja makan, tapi apakah benar ia sepenuhnya aman? Jawabannya akan saya ungkap di bab berikutnya. Sahabat lansia, mari kita mulai dengan melihat isi di dalam labu siam. Kalau kita teliti dari kandungan gizinya, sebenarnya sayur ini memang terlihat seperti pahlawan super di meja makan. Labu siam rendah kalori, artinya sangat baik untuk membantu menjaga berat badan tetap stabil. Ia juga tinggi kandungan air, sehingga memberi efek segar dan membantu meringankan rasa haus. Selain itu, labu siam mengandung vitamin C untuk daya tahan tubuh, folat untuk menjaga kesehatan darah, serta mineral penting seperti kalium dan magnesium yang mendukung fungsi otot dan jantung. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan konsumsi labu siam bisa membantu menurunkan tekanan darah, memperlancar pencernaan, hingga mendukung kesehatan ginjal. Wajar kalau banyak orang, termasuk para lansia, menjadikannya pilihan utama setiap hari. Murah, mudah diolah, dan katanya menyehatkan. Tapi, sahabat lansia, mari kita berhenti sebentar dan bertanya, apakah sesuatu yang terlihat sempurna itu benar-benar tanpa celah? Nah, disinilah letak sisi gelap yang jarang dibicarakan. Labu siam memang punya banyak kebaikan, tetapi bila dikonsumsi berlebihan atau pada tubuh tertentu, ia justru bisa menimbulkan masalah yang tidak kita duga. Pertama, karena kandungan airnya yang sangat tinggi, labu siam bersifat diuretik ringan atau bahasa sederhananya merangsang tubuh untuk lebih sering buang air kecil. Pada orang yang sehat, mungkin ini tidak masalah.
Tapi pada sahabat lansia dengan tekanan darah rendah, kondisi ini bisa membuat tensi semakin drop. Hasilnya, badan terasa lemas, pusing saat bangun dari duduk, bahkan kadang jatuh tanpa disadari. Kedua, labu siam sangat rendah natrium dan hampir tidak mengandung lemak. Kalau dikonsumsi terlalu sering, terutama tanpa lauk penyeimbang seperti protein atau sayur lain, tubuh bisa mengalami ketidakseimbangan elektrolit. Akibatnya, otot mudah kram, jantung bisa berdebar, dan stamina terasa cepat habis. Ketiga, meski jarang dibahas, labu siam mengandung purin dalam kadar ringan. Bagi sahabat lansia yang punya riwayat asam urat, konsumsi berlebihan bisa memicu kambuhnya nyeri sendi. Memang tidak setinggi daging merah atau jeroan, tapi tetap harus diwaspadai karena metabolisme lansia sudah melambat. Jadi, jelaslah bahwa tidak ada makanan yang benar-benar netral untuk semua orang. Sama seperti obat, manfaatnya tergantung pada siapa yang mengonsumsinya, seberapa banyak, dan bagaimana cara penyajiannya. Karena itu, sahabat lansia, jangan buru-buru menganggap satu sayur sebagai penyelamat mutlak. Labu siam bisa menjadi sahabat tubuh bila dikonsumsi dengan bijak, tapi juga bisa jadi musuh dalam selimut bila kita tidak memahami batasan. Di bab berikutnya, saya akan ceritakan pengalaman nyata seorang pasien saya, Pak Raka dari Bogor, yang awalnya merasa sehat dengan makan labu siam setiap hari, tapi justru jatuh pada masalah yang tak ia sangka. Cerita ini akan membuka mata kita bahwa sehat itu bukan hanya soal apa yang dimakan, tapi juga soal keseimbangan. Sahabat lansia, untuk membuat pembahasan ini lebih nyata, saya ingin berbagi kisah tentang seorang pasien saya di Bogor, namanya Pak Raka, usia 67 tahun. Beliau adalah sosok yang rajin menjaga pola makan. Setiap kali konsultasi, ia selalu berkata dengan penuh keyakinan, "Dok, saya ini tidak mau repot. Saya pilih makan sayur rebus saja yang aman dan menyehatkan." Dan sayur yang paling sering ia konsumsi adalah sayur bening labu siam buatan istrinya. Setiap pagi, hampir tanpa absen, semangkuk sayur bening labu siam hadir di meja sarapan Pak Raka. Niatnya tulus, ingin menurunkan kolesterol, menjaga tekanan darah, dan tetap bugar di usia senja. Dari luar, terlihat seperti pilihan yang bijak, namun beberapa bulan kemudian, Pak Raka mulai datang dengan keluhan yang membuat saya harus lebih hati-hati. Beliau sering mengeluhkan kram otot di malam hari, tubuh terasa lemas, dan buang air kecil menjadi lebih sering daripada biasanya. Awalnya beliau kira itu hanya gejala penuaan biasa, tapi saat saya melakukan pemeriksaan lebih mendalam, hasil laboratorium menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Kadar kalium dalam darahnya terlalu rendah. Sahabat lansia, ini yang saya maksud dengan bahaya tersembunyi. Bukan karena labu siam itu racun, tapi karena konsumsi monoton tanpa variasi dan tidak diimbangi dengan makanan lain yang cukup protein, lemak sehat, dan mineral. Labu siam memang tinggi air, rendah natrium, dan hampir tidak mengandung lemak. Kalau dijadikan menu harian utama, tubuh akan cepat kenyang, tapi tidak memperoleh cukup nutrisi penting. Bayangkan tubuh kita seperti rumah. Labu siam memang bisa menyapu lantai hingga bersih, tapi kalau setiap hari hanya menyapu tanpa pernah mengisi listrik, air, dan makanan, rumah itu lama-lama kosong dan rapuh. Begitu juga tubuh Pak Raka. Ia merasa bersih dan ringan, tapi perlahan kehilangan daya karena tidak ada nutrisi penyeimbang yang masuk. Ketika saya sampaikan kondisi ini, Pak Raka sempat terdiam. Ia baru menyadari bahwa niat baiknya untuk hidup sehat justru membuat tubuhnya jatuh dalam kekurangan mineral penting. Saya kemudian memberikan edukasi sederhana. Tetap boleh makan labu siam, tapi cukup 2-3 kali seminggu dalam porsi kecil dan harus disertai lauk protein, misalnya ikan atau tempe, serta sayur hijau lain yang kaya kalium seperti bayam atau kangkung. Setelah beberapa minggu menjalani pola baru, keluhan kram Pak Raka mulai berkurang, tubuhnya tidak lagi terlalu lemas, dan frekuensi buang air kecilnya kembali normal. Dari sini kita belajar bahwa sehat itu bukan hanya soal jenis makanan, tapi soal keseimbangan antara apa yang kita konsumsi dengan kebutuhan tubuh kita. Di bab berikutnya, saya akan jelaskan secara lebih sistematis siapa saja kelompok lansia yang sebaiknya membatasi konsumsi labu siam. Mungkin salah satunya adalah sahabat lansia sendiri atau orang terdekat kita.
Sahabat lansia, dari pengalaman saya mendampingi pasien lebih dari 2 dekade, ada pola menarik yang berulang. Tidak semua orang cocok dengan konsumsi labu siam, terutama bila dilakukan terlalu sering. Ada 5 kelompok lansia yang harus lebih berhati-hati. Mari kita bahas satu persatu agar sahabat lansia bisa lebih waspada. Pertama, lansia dengan tekanan darah rendah. Labu siam punya efek diuretik ringan, artinya bisa merangsang tubuh untuk lebih sering buang air kecil. Pada orang dengan tekanan darah normal, efek ini mungkin terasa segar. Tapi bagi sahabat lansia yang tensinya sudah cenderung rendah, konsumsi labu siam bisa menurunkan tekanan darah lebih jauh. Akibatnya, timbul keluhan pusing saat berdiri, mata berkunang-kunang, bahkan ada risiko jatuh. Saya masih ingat seorang pasien di Bandung yang suka sarapan labu siam kukus. Beliau sering mengeluh pusing dan setelah diperiksa ternyata tensinya hanya 88/60. Setelah konsumsi labu siam dibatasi, keluhannya jauh berkurang. Kedua, lansia dengan gangguan fungsi ginjal. Saya tidak mengatakan labu siam merusak ginjal, tetapi karena kandungan airnya tinggi, ia bisa menambah beban bagi ginjal yang sudah bekerja ekstra keras. Apalagi bila sahabat lansia sedang mengkonsumsi obat diuretik, kombinasi ini bisa menyebabkan tubuh kehilangan elektrolit penting seperti natrium dan kalium. Bila tidak diawasi, gejalanya bisa berupa lemas, jantung berdebar tidak teratur, bahkan gangguan kesadaran. Ketiga, lansia dengan riwayat asam urat. Meski kandungan purin labu siam tidak setinggi jeroan atau daging merah, tetap saja ia bisa memicu masalah bila dikonsumsi berlebihan. Tubuh lansia yang metabolisme dan ekskresinya sudah melambat, seringkali sulit membuang kelebihan purin. Akibatnya, sendi bisa terasa nyeri, bengkak, atau kesemutan. Keempat, lansia dengan kadar kalium rendah. Ciri-cirinya antara lain sering kram malam, tangan atau kaki kesemutan, bahkan jantung berdebar tanpa sebab. Labu siam memang sehat, tetapi kandungan kaliumnya sangat rendah. Jika dijadikan menu utama tanpa tambahan makanan tinggi kalium seperti pisang atau bayam, kekurangan ini bisa makin parah. Kelima, lansia dengan nafsu makan rendah. Labu siam cepat membuat kenyang, tapi tidak memberikan kalori dan protein yang cukup. Bila dikonsumsi terlalu sering, bisa membuat berat badan turun, massa otot menyusut, dan tubuh menjadi semakin lemah. Kadang kita salah mengira itu adalah tanda penuaan alami, padahal sebenarnya hanya karena pilihan makanan yang kurang tepat. Sahabat lansia, 5 kelompok ini bukan berarti harus berhenti total makan labu siam. Tidak, tetapi mereka perlu tahu batasan, kapan waktunya membatasi, bagaimana cara mengombinasikan dengan makanan lain, dan apa alternatif yang lebih aman. Berikutnya, saya akan bongkar rahasia kombinasi makanan. Karena seringkali masalah bukan pada labu siamnya, melainkan pada apa yang kita makan bersamanya. Ada kombinasi yang membuat tubuh semakin sehat, ada juga yang diam-diam menimbulkan bahaya. Sahabat lansia, seringkali masalah kesehatan bukan muncul dari satu jenis makanan saja, tetapi dari kombinasi yang kita pilih sehari-hari. Sama seperti dalam rumah tangga, ada pasangan yang serasi dan saling menguatkan, ada pula pasangan yang bila dipaksa bersama justru saling menjatuhkan. Begitu juga dengan labu siam. Mari kita bahas dulu kombinasi yang sebaiknya dihindari. Pertama, labu siam dengan tahu putih dingin dan sambal instan. Dari luar terlihat sederhana dan sehat, namun tahu dingin masih tinggi zat fitat, yaitu antinutrien yang menghambat penyerapan mineral penting. Ditambah sambal instan yang tinggi natrium tapi miskin kalium, lalu labu siam yang tinggi air tapi rendah elektrolit. Hasilnya, tubuh ibarat dicuci bersih tanpa diisi kembali, sehingga cepat lemas dan kedinginan. Kedua, labu siam dimakan hanya dengan nasi putih. Memang cepat mengenyangkan, tetapi gizi yang masuk sangat minim. Bagi sahabat lansia yang nafsu makanannya sudah berkurang, pola ini bisa mempercepat penurunan berat badan dan membuat tubuh lebih rapuh. Ketiga, labu siam dengan teh kental setelah makan. Banyak orang terbiasa minum teh manis atau pahit setelah makan siang. Namun, tanin dalam teh bisa menghambat penyerapan zat besi dan kalsium. Jika dilakukan setiap hari, risiko anemia dan pengeroposan tulang semakin besar. Keempat, labu siam dengan buah tinggi air seperti semangka atau melon pada waktu bersamaan. Terlalu banyak cairan sekaligus dapat mengencerkan elektrolit darah, membuat tekanan darah turun mendadak sehingga tubuh terasa lemah. Kelima, labu siam bersamaan dengan obat diuretik. Kombinasi ini sangat perlu diawasi dokter. Efek peluruh cairan bisa berlipat, menyebabkan dehidrasi dan hilangnya elektrolit penting.
Tapi jangan khawatir sahabat lansia, labu siam juga bisa menjadi sahabat sehat bila dipasangkan dengan makanan yang tepat. Misalnya, labu siam dengan ikan. Protein dan omega-3 dalam ikan menyeimbangkan efek peluruh air dari labu siam. Atau dipadukan dengan sayuran hijau tua seperti bayam, daun kelor, atau kangkung. Sayuran ini kaya zat besi dan kalium yang bisa mencegah kram dan anemia. Labu siam juga cocok ditemani tempe atau tahu goreng hangat. Proses pemanasan menurunkan kadar antinutrien sehingga protein lebih mudah diserap tubuh. Untuk pencuci mulut, pasangkan labu siam dengan pisang atau alpukat. Kedua buah ini kaya kalium dan magnesium, mineral yang penting untuk kerja otot dan jantung. Bahkan, dalam porsi terukur, labu siam bisa disandingkan dengan air kelapa muda. Ini membantu rehidrasi tubuh dengan elektrolit alami. Sahabat lansia, kuncinya ada pada keseimbangan. Jangan hanya melihat satu bahan makanan, tetapi lihat juga pasangan yang mendampinginya. Karena seringkali bukan labu siamnya yang salah, melainkan apa yang kita temani bersamanya. Berikutnya, saya akan bagikan panduan praktis, berapa porsi yang aman, kapan waktu terbaik mengonsumsi, dan bagaimana cara memasaknya agar labu siam tetap menjadi sahabat kesehatan, bukan pemicu penyakit. Sahabat lansia, setelah kita membahas sisi terang dan sisi gelap labu siam, kini saatnya saya berikan panduan praktis agar manfaatnya tetap bisa dirasakan tanpa menimbulkan masalah. Ingat, sehat itu bukan soal makan banyak atau sedikit, tetapi soal keseimbangan, cara, dan waktu. Pertama, soal porsi. Labu siam sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah sedang, sekitar setengah hingga 1 mangkok kecil per sajian. Terlalu banyak justru membuat tubuh cepat kenyang, tapi tidak mendapatkan cukup energi dan protein. Kedua, frekuensi. Idealnya cukup 2-3 kali seminggu. Jangan jadikan labu siam sebagai satu-satunya sayuran harian. Variasikan dengan sayuran hijau tua, wortel, brokoli, atau buncis, agar kebutuhan gizi lebih lengkap. Ketiga, cara memasak. Hindari menggoreng dengan minyak berlebihan. Lebih baik rebus, kukus, atau tumis sebentar dengan sedikit minyak sehat. Jangan terlalu lama dimasak, cukup 3-5 menit, agar teksturnya tetap renyah dan kandungan gizinya tidak hilang. Keempat, jangan abaikan air rebusannya. Jika tidak pahit dan tubuh terasa nyaman, air rebusan labu siam bisa diminum sebagai herbal ringan, terutama bagi yang punya keluhan pembengkakan kaki atau tekanan darah tinggi. Tapi, bila setelah minum tubuh terasa lemas atau kedinginan, segera hentikan. Kelima, hindari makan labu siam mentah. Meski ada daerah yang menjadikannya lalapan, bagi lansia sebaiknya dihindari karena bisa mengganggu pencernaan dan penyerapan nutrisi. Keenam, perhatikan interaksi dengan obat. Jika sahabat lansia sedang minum obat diuretik atau obat darah tinggi, sebaiknya beri jeda dan konsultasikan ke dokter sebelum rutin mengonsumsi labu siam. Ketujuh, pilih waktu yang tepat. Labu siam lebih baik dikonsumsi pagi atau siang hari. Hindari makan malam menjelang tidur, karena efek diuretiknya bisa membuat kita sering terbangun untuk buang air kecil. Saya masih ingat seorang pasien, Bu Wati, usia 64 tahun. Ia terbiasa sarapan sayur bening labu siam hampir tiap hari, bahkan kadang malam pun dimasak lagi. Keluhannya sederhana, sering kram malam dan jantung berdebar. Setelah saya minta mengurangi frekuensi menjadi 2 kali seminggu, menambahkan telur rebus di pagi hari, serta mengganti sebagian dengan sayur lain, hanya 2 minggu kemudian keluhannya jauh berkurang. Beliau tersenyum lega dan berkata, ternyata sehat itu bukan hanya soal sayur apa yang dimakan, tapi juga cara memakannya. Sahabat lansia, inilah pesan utama yang ingin saya titipkan. Labu siam bukan racun. Ia ciptaan Tuhan yang penuh gizi. Namun di usia senja, tubuh kita ibarat tanaman tua. Butuh air, tapi tidak boleh berlebihan. Butuh pupuk, tapi harus sesuai takaran. Semua harus seimbang. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke keluarga, sahabat, atau tetangga. Siapa tahu satu klik dari sahabat bisa menyelamatkan satu orang dari pusing, lemas, atau serangan mendadak. Tulis di komentar, sahabat lansia dari kota mana, dan apa pengalaman pribadi dengan labu siam atau sayuran lain.